banyak latihan soal agar lebih paham juga, dan saya juga bisa mengerti bagian mana yang teman-teman belum paham. Jadi monggo kalau teman-teman yang mengulang di sini merasa sudah paham dan ingin lebih banyak latihan soal, bisa join ke kelas hari apa itu ya? Hari Kamis kalau tidak salah. Hari Kamis pukul hari Kamis jam 2 kalau tidak ada kelas yang bertabrakan. Tapi kalau ada kelas bisa nanti minta tukeran soal-soal dari sana aja. Di situ lebih banyak. Teman-teman yang lain juga sama. Kalau mau dapat soal yang lebih banyak juga bisa minta ke kelas tersebut ya. Di situ saya lebih banyak membahas langsung, eh, saya beri soal dan nanti em, memang baru satu kali pertemuan, tapi rencananya akan lebih banyak soal jawab di situ. Soal jawab saja langsung praktek. Nah, kita kembali lagi ke kelas yang ini. Ini tadi sesuai yang saya sampaikan di awal, masih masuk di balok tulangan tunggal. Nah, hanya posisi ketika kondisi tulangan tulangan baloknya, tulangan tariknya maksud saya, itu belum meleleh. Nah, kondisi ini memang pada umumnya di lapangan itu jarang terjadi, kecuali kalau pada suatu titik perencana ya merasa terlalu takut. Jadi kalau di tanah mungkin ya teman-teman pernah mengenal safety factor, pernah mendengar tentang safety factor. Jadi di tanah itu semakin besar safety faktornya, itu memang sebagai perencana kita akan lebih tenang karena otomatis ketika safety faktornya lebih besar, maka ketika ada kesalahan dalam konstruksi, dalam metode pelaksanaannya, jadi bukan dari perencana, tapi ketika selama metode pelaksanaannya ada kesalahan, atau nanti ketika ownernya ingin menambah beban, maka tidak ada kendala dalam bangunan tersebut. Bangunan tersebut masih akan tetap bisa kokoh ya, berdiri. Jadi semakin besar safety factor, itu semakin aman. Walaupun memang konsekuensinya adalah di eh, pembangunan yang lebih mahal, biaya konstruksinya lebih mahal. Nah, ketika pada beton, terutama karena ini adalah struktur beton bertulang, ketika yang ingin ditingkatkan safety faktornya itu adalah di baja, maka ketika bajanya ini terlalu banyak, ini justru akan menimbulkan sama ya. Jadi artinya balok itu tidak akan pernah sampai kondisi tulangannya leleh. Sehingga artinya kalau tidak pernah sampai kondisi tulangan leleh, kita ini overestimated. Artinya kita memang terlalu besar dalam memperkirakan adanya beban. Ketika overestimated, maka nanti jatuhnya beton bertulang itu lebih cenderung getas. Jadi kita memang agak agak riskan ya kalau pada beton bertulang tidak bisa kita lebihkan seperti halnya ketika kita berada di atau menganalisa tanah. Kalau tanah safety faktornya kita tingkatkan seberapa besar pun tidak ada konsekuensi yang terlalu berarti. Artinya justru akan semakin kokoh bangunan di atasnya. Jadi tidak ada efek samping yang negatif. Tapi ketika dibalok atau di struktur beton bertulang lain, baik itu kolom, plat, sloof, kemudian dinding beton bertulang ya, artinya retaining wall maupun dinding geser, ketika tulangannya terlalu banyak, maka struktur kita menjadi getas. Jadi memang kalau strukturnya getas ini tuh secara jangka panjang untuk beban yang sangat besar itu bangunan kita tidak bisa plastis, harus selalu dalam keadaan elastis, sehingga memang eh, cenderung dihindari. Nah, tapi untuk kondisi tertentu
ini tetap akan saya ajarkan balok tulangan tunggal ketika tulangan tariknya belum leleh ya. Karena nanti juga teman-teman bisa melihat. Ini biasanya ada terjadi pada balok dengan dimensi kecil tapi tulangannya banyak. Jadi ini biar teman-teman juga terbiasa ketika nanti lulus dan mendesain akan terlihat jelas perbedaannya ketika memilih balok dimensinya besar, dimensi betonnya ya, ukuran baloknya besar, tulangannya wajar atau tidak, dan nanti juga untuk sebagai pengantar di minggu depan ada yang namanya tulangan maksimum. Jadi tulangan maksimum kapan kita harus menghitung rangkap, kapan kita harus menghitung sebagai tulangan tunggal, itu nanti ada penjelasannya di minggu depan. Tapi untuk di minggu ini saya sampaikan dulu konsekuensinya ketika terlalu banyak tulangan. Nah, untuk hari ini soal yang akan saya berikan itu adalah jadi ada balok berukuran 150 mili. Kemudian di sini terpasang 3 tulangan. Ukurannya adalah 25. Jarak dari tekan terluar sampai dengan pusat tulangan tarik itu adalah 400 mili. Kemudian diketahui FC aksen itu sama dengan 20 MPa. FY-nya untuk tulangan ya, mutu tulangannya itu diketahui adalah 400 MPa. Kemudian, nah dari data-data ini sudah kita ketahui semua ya. Untuk FC aksen 20 MPa, maka kemarin kita merujuk pada slide pekan lalu. Beta 1 itu nilainya adalah 0,85. Untuk teman-teman yang lupa atau belum paham bisa dibuka slide sebelumnya. Jadi beta 1 itu nilainya adalah 0,85. Untuk nilai FC aksen 17 antara 17 sampai 28. Nanti lebih dari 28 nilainya adalah dihitung dengan menggunakan rumus. Sedangkan untuk di atas 55 nilainya adalah 0,65 beta satunya. Jadi ini langsung saya tulis ya. Tapi ini mohon untuk dipahami, saya tulis bukan berarti nilai beta 1 selalu 0,85. Jadi silakan yang ini merujuk kepada slide sebelumnya. Kalau ada yang pekan lalu belum masuk atau 2 pekan lalu belum masuk, silakan nanti bisa dibaca-baca dulu slide yang lalu. Nah, kemudian sama untuk awal, biasanya ya, kalau misalkan kita ingin menghitung sesuatu dan kita belum familiar dengan beton, kita asumsikan kondisi seimbang itu adalah ketika betonnya, maaf, bajanya sudah leleh. Jadi ini asumsi awal seperti biasa, kondisi seimbang. Kondisi seimbang itu artinya TS sama dengan CC ya, atau tekan sama dengan tarik dengan asumsi. Jadi ini asumsi ya. Asumsi tulangan tarik karena emang hanya satu atau hanya tunggal, tulangan tarik leleh. Tadi kondisi seimbang itu adalah TS sama dengan CC. TS-nya di sini adalah AS dikali FY. FY-nya karena asumsi tadi sudah leleh. CC-nya adalah 0,85 kali FC aksen A kali B. 0,85 yang di depan ini bukan beta 1 ya, teman-teman. Diingat lagi di slide yang kemarin, pekan lalu, ini adalah tegangan bahan, tegangan betonnya, sehingga selalu nilainya 0,85. Hati-hati jangan sampai tertukar dengan beta 1. Karena nilainya nanti kalau beta 1-nya berubah, nilai CC ini yang bagian depan selalu 0,85.
Ini saya sudah hitungkan untuk 3D25 AS-nya itu adalah 1.1472, koma sekian ya. Kemudian ini kalau tidak salah 0,27 sekian. Kemudian dikalikan FY, FY-nya diketahui 400. Ini sama dengan 0,85 dikali 20 dikali A. Ini tidak kita ketahui ya, karena yang akan kita cari. Kemudian B, lebar baloknya adalah 150. Nah, dari sini kita bisa hitung, kita bisa cari A, karena hanya A yang tidak kita ketahui. Maka nilai A itu sama dengan kita bisa pindah ruas ya. Saya pindah ruas dulu. 27 kali 400 dibagi 0,85 kali 20 dikali 150. Nah, ini ketemunya adalah 230,99. Ketika sudah ketemu, maka kita perlu mengecek kembali asumsi kita, karena yang namanya beton bertulang selalu kita gunakan asumsi awal ya. Sekalipun nanti sudah terpasang, kita tetap, artinya sudah terpasang itu sudah diketahui tulangannya ada berapa, kita tetap perlu tahu keadaan kondisi ketika desain tulangan yang dipasang adalah seperti itu apakah tulangannya sudah leleh atau belum. Jadi tetap kita perlu mengasumsikan baik kondisi existing maupun desain. Kalau desain lebih banyak lagi yang kita asumsikan termasuk dengan dimensi. Jadi dimensinya masih bisa kita ubah-ubah dimensi betonnya. Tapi pada kondisi existing, dimensinya tetap, kita hanya perlu mencari kondisi tulangan tariknya apakah sudah leleh atau belum. Dari hasil yang barusan kita kerjakan, nilai A diketahui atau ditemukan sebesar 230,99 mm. Kemudian kita bisa mengecek ya, apakah asumsi benar, yaitu dengan cek regangan. Jadi rumusnya bisa buka catatan di pekan lalu, epsilon T itu sama dengan D dikurangi C per C dikali 0,003. Nah, ini nilainya adalah D-nya bisa kita input 400 dikurangi C. Nah, nilai C ini kita bisa dapatkan dari nilai A. Ketika nilai A-nya 230,99, kita bisa cari nilai C dengan cara saya hitung di sini. C sama dengan A per beta 1 ya. A-nya itu 230, beta 1-nya 0,85. Nanti ketemunya adalah sebesar 271,76. Nah, di sini kita bisa inputkan lagi ke regangan. D dikurangi C, C-nya 271,76 dibagi dengan C, 271,76 dikali 0,003. Maka ketemulah nilai regangannya sebesar 0,0014. Kita pending, kita kembali ke atas dulu. Tadi kita punya FY, diketahui FY adalah 400 MPa. Kita cari regangan yield maksud saya, itu adalah dengan cara FY dibagi dengan E. Kalau bingung dapatnya dari mana, ini juga bisa dicek di catatan sebelumnya ya. Ini pekan lalu sudah saya jelaskan. FY-nya adalah 400. E, nilai modulus elastisitas baja, tetap ya, selalu nilainya 200.000 atau 2 kali 10 pangkat 5. Maka nanti di sini ketemulah regangan yieldnya itu sebesar 0,002. Kalau kita bandingkan
0,0014 dengan 0,002, maka lebih besar regangan yield ya. Artinya di sini regangan kita, mungkin saya ternyata regangan epsilon T-nya kurang dari epsilon yield. Artinya di sini belum meleleh. Tulangan tarik belum meleleh. Kalau kita tarik ke atas, maka ini tidak sesuai dengan asumsi awal kita. Karena kita tadi mengasumsikan tulangannya sudah leleh, ternyata ketika kita cek tidak sesuai ya, ada ketidaksesuaian antara hasil yang kita dapatkan dengan asumsi awal. Jika terjadi seperti ini, maka kita perlu mengasumsikan kembali dengan asumsi yang berbeda. Kita kerjakan lagi dari kondisi seimbang awal dengan asumsi tulangan tarik belum leleh. Jadi di sini kita kembali lagi ke kondisi seimbang. Dan ini agar ada catatan ya. Di sini saya note asumsi keliru. Nah, sehingga perlu kita kembalikan lagi kondisi seimbang, tapi dengan asumsi yang baru, yaitu tulangan tarik belum leleh. Kondisi seimbang masih sama, tidak ada yang berubah dari kondisi seimbang, yaitu tekan sama dengan tarik, tarik sama dengan tekan ya, TS sama dengan CC. Nah, hanya yang berbeda di sini, TS itu adalah AS dikalikan FS, bukan lagi FY. CC-nya masih sama, karena yang berubah hanya tulangannya ya. Sehingga kalau beton, perhitungannya masih sama, 0,85 FC aksen A kali B. Nah, di sini FS, di catatan yang sebelumnya, FS itu adalah bisa kita cari dengan cara nilai regangannya kita kalikan dengan E. Nah, hanya regangannya bukan regangan yang sudah kita hitung di awal tadi ya, regangan dikalikan E. Ini adalah FS. Kita perlu cari tahu dulu, maka nanti kita gunakan rumusnya masih sama. Karena di sini ada regangan T ya, di papan tulis yang sebelah kiri, regangan T dikalikan E. Maka rumus regangan T kita lihat di sini, D dikurangi C per C kali 0,003. Maka cara menghitungnya juga sama di sini, AS dikalikan dengan D dikurangi C per C dikali 0,003 dikalikan E ya. Karena kalau hanya D dikurangi C per C kali 0,003 ketemunya baru tegangan, kita kalikan E agar ketemunya tegangan. Kemudian ini nanti sama dengan 0,85 FC aksen A kali B. Nah, seperti yang pekan lalu juga sudah sempat sampaikan. Jadi di sini ada nilai A tidak kita ketahui, nilai C juga tidak kita ketahui. Nah, sehingga kalau D sudah diketahui ya, D ada, FC aksen juga masih ada, sudah ada keterangannya, B juga sudah kita ketahui di awal. Sehingga yang E juga nilainya selalu sama, 200.000 untuk baja tulangan. Sehingga nanti yang tidak kita ketahui adalah dua ini, A dan C.
Agar kita tidak kesulitan, maka kita ubah menjadi hanya satu saja yang tidak kita ketahui. Tadi kita punya rumus C sama dengan A dibagi beta satu, maka kita bisa mengubah yang tidak kita ketahui menjadi nilai A saja atau C saja. Nah, misalnya di sini saya ingin karena nilai C ada dua, nilai A hanya satu, saya ubah yang A agar lebih mudah ya misalnya. Maka di sini saya inputkan dulu semuanya nilai 1472 atau saya jabarkan dulu saja. AS D dikurangi C per C kali 0,003 kali E sama dengan 0,85 FC aksen. Kalau A berarti nilainya adalah beta 1 kali C dikali B. Saya input semua nilai yang sudah saya ketahui, maka AS itu 1472,27. D-nya kita punya 400 ya di soal. Kalau AS ini saya hitung dulu. Luas tulangan 3D25. Nilai C tadi tidak kita ketahui. Dibagi C dikali 0,003 dikali E 200.000 atau 2 kali 10 pangkat 5 sama saja. Kali 0,85 dikali 20 dikali beta satunya 0,85, C-nya tidak kita ketahui, B-nya 150. Nah, sehingga ini adalah semua nilai yang kita ketahui, maka kita bisa mengalihkan ya semuanya. Kita kalikan dulu yang sebelah kiri. Jadi saya menemukan bahwa nilainya adalah 353429.174 dikurangi 883572,93 per C. Ya, ini C, ada C-nya juga di atas. Sama dengan 2167,5 C. Nah, ini kalau teman-teman ada yang bingung, yang sebelah kiri ya, kenapa nilainya 353429,174 dikurangi 883572,93. Ini saya hanya mengalihkan yang atas 1472 dikali 400 dikali 0,003 kali 200.000 dikurangi 1472 dikali C dikali 0,003 dikali 200.000. Nanti ini bisa teman-teman coba sendiri, dihitung lagi biar teman-teman lebih paham. Ketemunya adalah seperti ini. Jadi yang sebelah kiri karena memang ada pembagi C, nilainya C ya. Tidak saya hilangkan dulu agar bisa dilihat di sini. Agar mudah, kita pindah ruas. C ini kita kalikan ke sebelah kanan. Karena di kiri menjadi pembagi, kita pindah ya ke ruas sebelah kanan jadinya pengali. Maka kita punya sebuah persamaan. Ini adalah sebuah persamaan kuadratnya ya. Kita pindah lagi agar menjadi satu ruas yang sama, biar kita tidak bingung dalam menyelesaikan persamaannya.
Saya pindah semua ke kanan karena kebetulan C kuadratnya ada di sebelah kanan dan nilainya positif. Biasanya kalau positif lebih mudah ya kita kerja, kita bayangkan. Nah, persamaan kuadratnya menjadi seperti ini. Nanti silakan teman-teman bisa mencoba-coba, dihitung ulang juga tidak masalah ketemunya seperti apa biar lebih paham ya. Kalau terkait persamaan matematikanya nanti bisa buka-buka rumus ketika SMA lagi. Jadi apakah sudah, kalau tidak ada yang dipahami dari persamaan ini bisa buka materi dulu. Nah, di sini karena saya memiliki persamaan kuadrat, maka penyelesaiannya pun bisa kita lakukan dengan rumus ABC. Saya beri warna biru agar tidak bingung ya. Jadi ini ada C kuadrat, ada C, dan ada yang tidak ada C-nya. Maka di sini nilainya ini adalah A, B, C. Yang warna biru ini notasi untuk rumus ABC-nya. Jadi bukan, tolong dibedakan dengan yang di atas. Yang di atas itu A, B, dan C itu adalah notasi pada balok. Kalau yang di bawah, yang berwarna biru ini adalah notasi untuk rumus ABC. Saya jabarkan berarti rumus ABC kemarin kita punya rumus untuk menghitung, biasanya kita pakai X ya, X1, X2. Kalau persamaannya dengan X, karena persamaannya ini dengan C, yang tidak kita ketahui adalah C, yang ingin kita ketahui adalah C, maka C1, C2 bisa kita hitung dengan nilainya B min B plus minus akar B kuadrat min 4AC bagi 2A. Kalau ada yang belum familiar dengan rumus ini, bisa dibuka materi SMA. Silakan nih rumus ABC, bisa untuk dibaca-baca ulang. Karena ini akan sangat digunakan di teknik sipil, baik di mata kuliah ini maupun nanti di mata kuliah yang lain. Nah, ini eh, ketika nanti saya hitung, ini biasanya saya menemukan, langsung saya inputkan hasilnya ya. Saya ini ketemunya adalah C1, nilainya adalah 248,51, dan C2-nya atau nilai C yang lain itu adalah negatif 656,15. Seperti yang saya sampaikan juga di minggu lalu, dari dua hasil ini ambil yang nilainya positif. Dan nilai ini harus berada di antara rentang 0 sampai D. Jadi eh, kembali ke papan tulis yang sebelah kiri. Jadi harus berada di antara rentang 0 sampai dengan D. Ya. Kalau di sini D-nya 400, maka nilai C itu akan real nilainya atau benar ketika dia berada di antara 0 sampai dengan 400. Kalau nilainya lebih dari 400, ada kemungkinan kita salah perhitungan. Baik ketika kita membongkar tadi angka-angkanya, kita input semua angkanya, kita hitung dengan kalkulator mungkin salah. Atau ketika kita menjabarkan rumusnya, jadi salah. Kemudian atau ketika kita mengubah ya, ini kita pindah ke kanan kiri, ada plus minus yang keliru. Itu juga bisa menimbulkan hasil yang berbeda, sehingga perlu berhati-hati dalam mengerjakannya. Pelan-pelan saja tapi teliti. Ketika nanti juga nilai dalam akar, karena ini kita menggunakan akar ya, rumus ABC, nilai akar ini harus selalu positif. Jadi ketika teman-teman memindah ruaskan nilai A, B, C, kemudian nilai A dan C sama-sama
neg- eh, sama-sama negatif gitu ya, sehingga ketemunya negatif atau sama-sama positif A dan C-nya sehingga ketemunya juga negatif. Nah, ini nanti teman-teman harus berhati-hati kemungkinan ada salah perhitungan di bagian atas. Karena tidak mungkin nilai kita imajiner untuk nilai C. Semua nilainya real ya, karena real itu artinya nyata, bisa kita lihat dimensinya ada. Kalau imajiner berarti nilainya tidak ada, tidak real. Sehingga kalau nanti ketemu nilai yang salah, nilai yang keliru, ada nilai imajiner, atau kemudian nilai C1 atau C2-nya ini, katakanlah tandanya kebalik ya. C1-nya negatif, misalnya nilai yang kecil, yang angkanya itu masuk dari rentang 0 sampai 400 ternyata negatif, maka kemungkinan antara plus minus dalam rumus ABC-nya ini yang keliru, atau di bagian atas ya, di bagian input yang saya beri bintang ini, persamaan ini mungkin yang keliru. Jadi eh, harap berhati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa dalam mengerjakan. Karena kalau keliru nyari kesalahannya sulit, lebih sulit ketika satu sudah keliru. Jadi pelan-pelan saja besok ketika mengerjakan, ketika ujian, yang penting teliti. Kita kembali lagi ke nilai C, karena tadi kita sudah ketemu nilainya adalah 248,51. Ini tentunya dengan pembulatan ya, tidak saya jabarkan semua angka di belakang koma. Kita cek lagi, jadi sama seperti sebelumnya, ketika sudah ketemu nilai C atau nilai A, yang selalu perlu kita lakukan adalah cek regangan. Hal ini berlaku untuk balok dimanapun, balok tulangan tunggal maupun balok tulangan rangkap nanti, selalu cek regangan. Karena ini akan sangat membuktikan asumsi kita sudah tepat atau belum. Jadi cek regangan dengan nilai yang rumusnya sama, D dikurangi C per C kali 0,003. Ketemunya di sini adalah D-nya tadi 400 dikurangi C-nya 248,51 per 248,51 dikali 0,003. Ternyata ketemunya adalah 0,0018. Kita bandingkan lagi ke papan tulis yang sebelah kiri ya. Di sini kita punya epsilon Y, yield. Ini saya beri bintang kuning ya. Di sini epsilon yield adalah 0,002, artinya epsilon kita yang terbaru ya, ini memang kurang dari epsilon yield sesuai dengan asumsi awal kita. Berarti tulangan tarik juga belum meleleh. Sama-sama belum meleleh. Kalau kita lihat ya papan tulis yang sebelah kiri belum meleleh, tapi asumsi kita di awal sudah betul. Jadi yang di sini asumsinya sudah sesuai. Saya tarik garis ke atas. Asumsinya sudah sesuai ini ya. Asumsinya benar. Nilai C yang kita pakai adalah yang 248,51. Jadi berbeda sedikit dengan yang sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan kita sudah mempertimbangkan penggunaan Fs. Sampai sini mungkin bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, baik. Baik, kalau bisa, saya mohon izin, papan tulis yang sebelah kiri akan saya hapus. Monggo kalau mau di screenshot atau mau dicatat terlebih dahulu. Karena saya perlu melanjutkan untuk mencari momen nominalnya.
Oke, kalau sudah, saya hapus papan tulis yang sebelah kiri ya. Nah, bentar. Zoom saya tidak responded lama ini. Ya, oke baik. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bisa menghitung nilai regangannya. Kita sudah cek regangannya dan ternyata benar asumsinya yang kita gunakan. Kita sudah menemukan nilai C-nya, yaitu sebesar 248,51. Ini ada satuannya ya kalau nilai C, milimeter. Tuh. Kemudian dari sini kita bisa menghitung momennya. Jadi kita menghitung momen nominal. Kemarin kita punya bisa menghitung momen nominal dengan dua cara. Cukup dipilih salah satu, tapi di sini saya akan mencontohkan keduanya biar teman-teman yakin ya bahwa nilainya memang akan selalu sama. Jadi momen nominal yang pertama
bisa menggunakan CC dikali atau kuat tekannya ya, dikalikan dengan lengan, lengannya adalah D dikurangi A per 2, atau bisa menggunakan TS, nilai tariknya ya, nilai bajanya, MN sama dengan TS dikalikan D dikurangi A per 2. Nilainya sama saja, kita coba dulu dari yang CC. CC itu nilainya adalah 0,85 dikali FC aksen kali A kali B. Nilai 0,85 sama FC aksennya kita input tadi adalah 20, diketahui 20 ya. A-nya itu adalah beta 1 dikalikan C, jadi kita bisa tulis di sini 0,85 beta 1 ya, dikali 248,51 dikali B 150 lebar baloknya ya. Ini langsung saya kalikan semua, ketemu nilainya dalam satuan Newton meter itu adalah 1,5866874 Newton milimeter. Diperhatikan satuannya, karena nanti kalau diminta adalah membandingkan dengan beban, apakah sudah bisa menampung beban tersebut atau belum, maka satuan ini akan sangat krusial. Jadi di sini diperhatikan satuannya, satuannya adalah Newton milimeter, karena dari tadi kita melakukan analisis dengan satuan MPa. MPa itu adalah Newton per milimeter persegi. Kemudian nilai B di sini, A di sini, dan C juga dalam milimeter ya, sehingga satuannya adalah Newton milimeter. Atau kalau mau saya ubah ke kilonewton meter, maka saya bagi dengan 10 pangkat 6, atau 1 juta ya, saya bagi dengan 1 juta, ketemunya 158,567 kilonewton meter. Ya. Ini ketika saya menghitung menggunakan CC. Nah, ini akan saya bandingkan. Kalau saya menggunakan TS, ya, nilai TS, D dikurangi A per 2, maka nilai TS-nya adalah AS, bukan FY ya. Tolong berhati-hati di sini, ini adalah FS, karena tadi kita sudah asumsikan, dan asumsi yang benar adalah ketika tulangan tarik belum meleleh. Maka AS dikali FS dikali lengannya. Lengannya adalah, sebentar. Lengannya adalah D dikurangi A per 2. Nilai AS-nya tadi ya, saya sudah menghitung untuk 3D25 sekitar 1400 dikalikan. Nah, FS nilainya adalah, tadi kita bisa pakai nilai regangan yang sudah kita cari, yang terakhir ya. FS itu kan nilainya regangan T dikali E. Ya, jadi ini saya hapus uh, untuk menghemat tempat, biar terlihat nanti. Saya beri bintang di sini, saya pakai yang ini ya. Yang rumus di atas sempat saya tuliskan Fs sama dengan regangan T dikali E. Regangannya pakai yang terakhir, yang sudah benar nilai C-nya. Itu adalah 0,0018 dikali 200.000 ya, dikali E. 200.000. Atau 2 kali 10 pangkat 5 boleh. Dikali D-nya tadi sama nilai D. Oh ya, ini tadi saya belum
Mengkalikan nilai D yang atas. Maaf. Baru CC-nya saja. D-nya ini adalah 400 dikurangi A ya. Karena C1 adalah 248,51, maka A-nya ini bisa kita cari. Ini nilai A sama dengan beta 1 dikali C ya. Sama dengan 0,85 dikali 248,51 ketemunya 211,23. Nih ya. Jadi langsung saya input nilai A-nya di situ dari nilai C yang tadi kita sudah ketahui. 211 211 maaf coret 211,23 dibagi 2. Jadi sama yang di sini juga. Ini maaf, saya jabarkan dulu semuanya saja. 400 dikurangi 211 per 23 bagi 2. Ini mungkin biar tidak keliru. D dikurangi A per 2. Nah, saya lanjutkan ke yang bawah. Ini berarti 400 dikurangi 211,23 dibagi 2. Sehingga di sini ketemunya adalah sama. 158.566.874 N Newton milimeter. Atau kalau bulat saya ubah satuannya ke kilonewton meter, ketemunya 158, mohon maaf saya Zoom saya crash, jadi ini saya buka dulu. Bentar, yang tadi hilang ya. Saya coba share gambar, apakah mau? Ya, yang tadi catatan saya hilang, saya coba pakai catatan yang lain dulu. Sama ya, tidaknya. Nah, ini saya pakai catatan ini. Di sini memang ada sedikit perbedaan. Jadi, eh, yang bawah, karena perbedaan ketika pembulatan, maka ketika saya menghitung menggunakan TF,
ketemunya 158,47 kilometer. Tuh, jadi ada perbedaan. Jadi perbedaan ini bisa terjadi karena pembulatan. Kalau di sini yang saya bulatkan tadi adalah bagian Fs, ketika di sini ya regangan dan juga AS-nya saya bulatkan, jadi nilainya sedikit berbeda dengan ketika CC. Tapi sebenarnya ini sama saja. Nah, ketika teman-teman ujian nanti cukup dipilih salah satu saja. Jadi tidak perlu dibuktikan bahwa MN yang dihitung dengan CC itu nilainya sama dengan MN yang dihitung menggunakan TS. Ya, jadi salah satu saja. Kalau misalkan sudah dicari salah satu, maka sudah selama asumsinya benar, maka jawaban itu akan saya anggap benar. Asumsi benar artinya ketika dicek regangannya itu sama dengan asumsinya. Di sini kita asumsikan tulangannya belum meleleh, ternyata regangannya confirm atau sesuai ya dengan asumsi kita yaitu belum meleleh. Tapi kalau misalkan tidak sama, nah maka nanti di sini yang akan menjadi momennya jadi tidak valid nilainya. Gitu ya. Nah, teman-teman tidak perlu menghitung kedua-duanya, jadi tidak perlu pakai CC dan pakai TF untuk menghitung momen nominal ya, salah satu saja. Karena nanti akan memakan waktu. R untuk latihan soal teman-teman, monggo ke teman-teman mau mengerjakan, menghitung dua-duanya untuk agar familiar ya dan akan agar yakin bahwa nilainya itu sudah benar, boleh dicari dicari dua-duanya, dihitung dua-duanya. Tapi kalau tidak salah satu saja, terutama saat ujian agar teman-teman waktunya bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan soal yang lain. Karena toh kalau sudah ketemu satu ya nilainya sudah ada sebenarnya ya dan tidak akan menambah nilai dengan menghitung MN yang lain. Jadi silakan nanti dihitung salah satunya saja untuk momen nominal. Kalau asumsi perlu dibuktikan, jadi yang leleh dicek, yang belum leleh dicek. Syukur-syukur kalau ternyata memang sudah sesuai asumsi ya. Misalnya kita asumsikan leleh, ternyata sesuai. Ya sudah langsung saja. Kalau gitu dicari MN-nya. Ketika sudah ketemu C, dicari MN-nya. Kalau ternyata belum sesuai, maka itu yang perlu kita cari nilainya tuh berapa sih yang benar, nilai C-nya ya. Agar asumsi kita juga benar, nilai C-nya juga pegangannya nanti juga ketika kita cek berdasarkan C yang terbaru, nilainya benar. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Bisa dipahami? Terus sambalnya bisa perintah. Maaf tadi ada dua suara tidak jelas. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap semuanya sudah paham. Eh, agar semuanya mantap ya, sudah paham atau belum? Seperti biasa, kelas ini memang akan saya berikan banyak latihan soal. Monggo nanti dikerjakan. Ini agar teman-teman harapannya jadi koleksi ya, untuk nanti menuju ujiannya. Ini saya berikan soal.
Saya ubah dari soal yang tadi sedikit, jadi nanti silakan bisa untuk dibuka lagi catatannya. Jadi saya punya balok dengan tulangan terpasangnya adalah masih menggunakan 3D27 ya ini. Jadi tulangannya diameternya 27. Kemudian D-nya itu sama tadi adalah 400. B-nya atau lebar baloknya itu adalah 150. Kemudian FC aksennya di sini adalah 25 MPa. B-nya itu adalah 100, maaf, bukan B ya. B sudah diketahui. FY itu adalah 450 MPa. Kalau saya buat bergenap boleh di 440 ya, dibagi 440 MPa. eh, FY aksen sudah diketahui, FY sudah, lebar balok sudah, D-nya sudah. Maka ini silakan dicoba cari momen nominal. Nah, ini nanti silakan ini dicoba dikerjakan. Kita masih punya waktu 40 menit, silakan dimanfaatkan waktunya. Tapi ini saya minta untuk dikumpulkan minggu depan saja, agar teman-teman lebih pelan-pelan ya, karena ini sifatnya masih PR. Silakan teman-teman coba kerjakan ini, soal ini, silakan dikerjakan. Usahakan ketika mengerjakan persamaan kuadrat, jangan menggunakan Wolfram atau eh, bantuan-bantuan di internet, software pemecah, untuk memecahkan ini ya, untuk mendapatkan hasil X1, X2. Karena nanti ketika ujian, teman-teman pakainya kalkulator biasa. Jadi, saran saya, kalau misalnya mau agar tidak kaget ketika ujian ya, pakainya kalkulator biasa, silahkan dicoba menggunakan rumus ABC yang tadi itu untuk mengerjakan, selesaikan sebuah persamaan kuadrat. Jadi jangan dibiasakan pakai Wolfram, walaupun bisa. Dan silakan kalau itu selama misalnya mengerjakan PR untuk pembuktian ya, artinya dicoba pakai kalkulator, apakah hasilnya sama dengan Wolfram atau website-website lain maupun software-software lain untuk memecahkan persamaan kuadrat tidak masalah. Hanya ketika ujian nanti teman-teman ujiannya luring dan pakainya kalkulator biasa, jadi silakan dicoba pakai persamaan ABC itu tadi. Itu jadi jangan jangan sampai nanti eh, tidak dihitung gitu ya, dibiarkan seperti itu saja persamaannya karena terbiasa pakai Wolfram. Sudah saya ajarkan rumus ABC di sini, nanti silakan bisa digunakan itu. Nah, ini silakan bisa dikerjakan. Monggo kalau mau dimanfaatkan waktunya agar tidak ada tanggungan membawa PR ke rumah, tidak masalah. Mau langsung dikumpulkan juga boleh, langsung nanti dikumpulkan ke lab Mektan juga, tidak masalah. Jadi monggo. Tapi nanti yang jelas saya minta di minggu depan ya, tugas itu sudah harus ada, sudah harus dikerjakan. Silakan, ini sudah saya hitung, kemungkinan besar akan belum leleh. Tapi kalau teman-teman mau untuk latihan, boleh dicoba, diasumsikan dulu sudah leleh, baru kemudian menghitung ketika belum leleh. Atau kalau misalnya teman-teman mau langsung sudah leleh juga tidak masalah, monggo. Kan nanti konsekuensinya juga ada di teman-teman ya, teman-teman yang memutuskan.
teman-teman nanti juga yang akan menanggung konsekuensinya. Kalau teman-teman mau sering-sering latihan, ya silahkan dicoba semua asumsi. Tapi kalau misalnya mau loncat agar lebih mudah, ya silahkan. Saya kembalikan lagi keputusannya ke teman-teman sendiri. Itu. Saya melihatnya untuk PR, saya melihatnya hasil saja. Sama proses tadi ya, asumsinya sudah benar atau belum. Tapi selebihnya mau teman-teman asumsikan leleh dulu atau sudah leleh langsung juga tidak masalah. Selama cek regangannya nanti antara asumsi yang dipilih dengan regangan yang terakhir sudah benar. Saya kembalikan teman-teman mau mengerjakannya seperti apa. Ya. Nah, mungkin untuk hari ini sekian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, yang belum absen mungkin saya share screen, monggo untuk bisa absen terlebih dahulu. Saya persilakan untuk yang belum absen untuk bisa absen ya sampai dengan saya beri waktu sampai 5 menit ke depan. Monggo coba.